Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Jumat 3 September 2021, kami sangat bersenang sekali karena bisa berjumpa kembali bersama-sama dengan pemirsa. Bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita datang mencari wajah Tuhan dan kita akan bermazmur kepada Dia yang terambil dari kitab Mazmur pasal 67 ayat 2. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Mazmur pasal 67 ayat 2. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Roma pasal 9 ayat 15, 16, 27 dan 28. Roma pasal 9 ayat 15, 16, 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Roma pasal 9 ayat 15, 16, 27 dan 28. Orang yang sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah tidak akan menyia-nyiakannya, namun akan menyambut anugerah tersebut secara bertanggung jawab. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sama seperti seseorang yang memperoleh kenaikan pangkat yang sebenarnya tidak layak, ia sandang. Apabila ia sungguh-sungguh menghargai promosi tersebut, maka ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, namun akan menjalankan tugasnya dengan sikap penuh tanggung jawab. Demikianlah bila seorang menyadari bahwa keselamatan adalah karena anugerah Allah, maka ia tidak akan mengisi hidupnya dengan sembrono, tetapi akan menjalaninya dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan.
Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sikap yang benar terhadap anugerah Allah tersebut diutarakan Rasul Paulus dalam Roma pasal 9. Di situ ia menulis agar orang mengingat seruan Yesaya, yaitu walaupun umat Israel sebanyak pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Hal ini menunjukkan kepada tindakan Allah yang tidak mengizinkan sebagian dari bangsa Israel untuk memasuki negeri Kanaan karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap anugerahnya yang telah memerdekakan mereka dari perbudakan di Mesir. Berarti, apabila kita sungguh-sungguh menghargai anugerah Allah, maka kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah tersebut dengan hidup berlarut-larut di dalam dosa. Sebaliknya, kita akan menyambutnya secara bertanggung jawab, yaitu dengan hidup untuk menyenangkan hati Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seringkali kita tak kabur, kita salah mengerti tentang keselamatan yang kita peroleh. Ada kalanya karena kita dilahirkan dari keluarga yang percaya kepada Kristus, lalu kita merasa bahwa kita juga langsung menerima keselamatan tersebut. Ataupun juga karena kita seringkali terlibat dalam pelayanan-pelayanan dalam gereja dan sebagainya, kita merasa bahwa kita sudah memperoleh keselamatan itu. Dan lebih celaka lagi, kita merasa bahwa karena itu adalah usaha kita. Karena perbuatan baik kita, jerih payah kita, karena kekayaan kita, karena posisi kita, karena pengetahuan kita, sehingga kita tidak peduli dengan keselamatan itu. Tetapi sesungguhnya harus kita sadari, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita merupakan sebuah anugerah. Artinya bahwa itu bukan jerih payah kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekayaan, harta kita, pengetahuan, pangkat, pendidikan kita. Bukan karena pelayanan-pelayanan kita. Tetapi semua itu hanya karena anugerah. Artinya diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi yang Tuhan mau kepada kita harus bertanggung jawab. Artinya kita harus menghargai, menghormati anugerah tersebut. Sebab anugerah itu diberikan kepada saudara dan saya secara cuma-cuma. Oleh sebab itu, saudara, mari ada kesempatan untuk kita mengerti akan hal ini dan kita hidup di dalam anugerah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya kita tidak hidup di dalam dosa, lalu kita merasa bahwa kita sudah diselamatkan. Saudara perhatikan itu baik-baik. Kalau memang saudara sudah menerima anugerah Tuhan, maka sepatutnya saudara menghormati dan saudara tidak hidup di dalam dosa. Tidak hidup di dalam dosa. Tetapi saudara harus hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Melakukan perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh kita memperoleh keselamatan itu kekal. Biarlah pada pagi hari ini kita kembali kepada firman Tuhan yang sesungguhnya. Jangan kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan, bujukan-bujukan orang, tawaran-tawaran yang kelihatannya rohani, tetapi ternyata menghanguskan kita. Oleh sebab itu, Alkitab menjadi dasar iman kita. Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, bukan perkataan-perkataan orang.
bukan kesibukan kita, tetapi Yesus Kristus pribadi yang telah mati di kayu salib itu yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita harus sadar bertanggung jawab dengan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, anugerah-Mu sungguh sangat besar bagi diri kami. Hanya oleh anugerah-Mu sajalah kami diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa. Dengan anugerah-Mu itu pula, Engkau telah bersedia menerima diri kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Ajarlah diri kami untuk menghargai anugerah-Mu itu dengan senantiasa mensyukurinya serta menyambutnya dengan sikap hidup yang bertanggung jawab. Ampunilah diri kami apabila kami telah meremehkan anugerah-Mu dengan hidup berlarut-larut di dalam pelanggaran terhadap firman-Mu, hidup di dalam dosa. Tolonglah diri kami agar kami dapat mengisi hidup di dalam anugerah itu dengan pikiran, perkataan, dan perilaku yang berkenan di hati-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah kami alami di hari-hari yang lalu. Engkau telah menaungi hidup kami dengan damai sejahtera-Mu. Di sepanjang hidup kami bersyukur karena kami juga bisa melewati malam hari yang baru saja kami lewati. Kami menyongsong hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami dengan bergantung kepada kemurahan-Mu. Tuntun dan sertailah diri kami di setiap langkah kehidupan yang harus kami ambil. Arahkanlah jalan hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Jangan biarkan diri kami menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Dan lindungilah kami terhadap semua yang jahat. Berkatilah diri kami dengan keberhasilan dan jadikanlah hidup kami sebagai saluran kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, ya Allah, karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, bahkan firman-Mu yang senantiasa menuntun kami kepada hidup yang kekal. Oleh anugerah-Mu, kami bersyukur. Bapa, pada pagi hari ini, kembali hamba juga berdoa untuk seluruh keluarga yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu turun untuk seluruh hidup umat-Mu di wilayah ini. Ampuni kami, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab seringkali kami hidup melanggar aturan-aturan-Mu. Kami hidup berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami hidup karena kami merasa kami mampu. Kami hidup karena kami merasa kami kuat. Kami merasa kami pintar. Kami merasa bahwa kami punya segala-galanya. Dan kami melupakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kami peroleh itu hanya karena anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih, ya Tuhan, kalau pagi hari ini kembali firman-Mu mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahwa sesungguhnya keselamatan yang Tuhan berikan itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami, karena perbuatan baik kami, tetapi semata-mata hanya karena anugerah, pemberian-Mu secara cuma-cuma yang Engkau nyatakan kepada hidup kami. Pada saat kami masih ada dalam lumpur dosa, Engkau datang kepada kami. Engkau mengangkat kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkau mengangkat kami. Kami bersyukur dan terima kasih, ya Tuhan. Sebab Engkau sangat baik kepada kami.
Biarlah ke depan kami akan hidup dengan menghormati dan bertanggung jawab penuh atas anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mau berdoa untuk pergumulan dari Bapak James Rudolph Sigarlaki yang berada di Manado. Hamba berdoa untuk anak kekasihnya, Christopher Daniel Simon, yang berada di dalam rumah sakit Siloam Manado. Hamba mohon kasih Tuhan menyertai anak kekasih Christopher. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan atas hidup Christopher. Ya Allah, hamba mohon, biarlah darah anak domba Allah mengalir memenuhi seluruh kehidupan Christopher Daniel Simon. Dan Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu kepada anak ini. Hamba minta darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, bahkan menyembuhkan lewat bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus setiap penyakit yang mengganggunya. Hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan, kesembuhan-Mu terjadi atas Christopher Daniel Simon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak James Rudolph Sigarlaki untuk hidup menjadi berkat oleh anugerah-Mu bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi banyak orang dalam pekerjaan dan pelayanannya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Daniel Lian yang berada di Kalimantan. Tuhan juga memberkati hidup pribadinya, istrinya, anak cucunya diberkati, pekerjaan dan pelayanannya diberkati. Tuhan pakai hidup hamba-Mu ini untuk terus menyatakan anugerah-Mu kepada banyak orang. Setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan turut campur tangan, sehingga semuanya boleh teratasi dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Pak Daniel Lian di Kalimantan. Ya Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Pagi ini hamba juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peter. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan, Engkau yang telah memanggil dia sejak dalam kandungan ibunya. Dan Engkau telah berikan kepadanya anugerah-Mu melimpah. Biarlah hidup juga untuk menyatakan anugerah-Mu kepada orang-orang di sekitarnya. Biar dia melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Sehingga dia tunduk dan taat kepada perintah firman-Mu. Dan bertanggung jawab atas anugerah yang ia peroleh. Serta dia membagikan itu kepada banyak orang karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pribadinya, istri kekasihnya, dan anak-anak kekasihnya. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat dan saluran berkat di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk anak kekasih Diana Etes, Ibu Diana De Freites yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati suaminya, memberkati kedua anaknya. Biar Tuhan terus menyatakan kasih setia-Mu kepada mereka, sehingga mereka hidup sungguh takut akan Tuhan. Hidup sungguh bersandar kepadamu. Dan mereka menghargai, menghormati anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga akan hidup di dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Berkati pribadi mereka. Jauhkan semua pekerjaan si jahat dari mereka. Dan Tuhan kasih-Mu melimpah. Kesehatan terbaik turun atas mereka, hikmat kepintaran turun atas kedua anak mereka, dan pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Ya Tuhan, memberkati pribadi hamba-Mu ini. Ajar hamba-Mu untuk terus bersyukur dan bersyukur. Tuhan, ajar Ibu Desi untuk menghormati, menghargai anugerah yang Engkau berikan kepada dia secara cuma-cuma. Biar dia menghormati dan bertanggung jawab anugerah ini. Sehingga sungguh dia hidup menjadi berkat. Bahkan menjadi seorang istri penolong yang Engkau tempatkan di dalam hidup rumah tangganya. Untuk menolong suaminya. Menjadi berkat bagi anak-anaknya di dalam kebenaran. Ya Tuhan, jadikan kebenaran menjadi dasar hidupnya. Sehingga sungguh dia hidup dalam kebenaran itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan, spesial bagi kandungannya, anak yang ada dalam kandungannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat-Mu menyertai kedua anak mereka dalam bangku pendidikan, Salom dan Godwin. Tuhan berkati. Berkati pekerjaan-pekerjaan dari mereka, bahkan bagi hamba-Mu Bapak Heri Tarukdatu, dan juga pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu semakin hari semakin taat dan setia kepada firman-Mu dan bertanggung jawab penuh atas anugerah yang diberikan, yang dipercayakan kepadanya. Sehingga sungguh dia boleh hidup mengutamakan Engkau lebih dari segala apa yang Engkau sediakan kepada dia. Pakai hidupnya untuk boleh menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Yosef Auri, dan anaknya Seva Auri. Dan dimanapun ia berada, Tuhan, dia boleh menyatakan kasih karunia kepada banyak orang. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Berkati pelayanan mereka. Berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Allah. Untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur kepadamu. Tuhan singkapkan kebenaran demi kebenaran di dalam hidup pribadinya. Keluarganya. Pelayanan, pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang tua hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan memberkati dia dengan kesehatan yang terbaik. Berikan dia damai, sejahtera, sukacita. Bahkan Tuhan pakai hidupnya terus menjadi berkat bagi anak, cucu, cicit, dan bagi banyak orang. Tuhan, lindungi dia, beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan, pakai hamba-Mu ini dari waktu ke waktu untuk terus mempermuliakan Engkau. Biarlah anugerah yang diberikan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Biarlah hidup hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidupnya. Sehingga dia hidup menjadi berkat bagi anak cucunya. Menjadi berkat bagi banyak orang dalam kebenaran. Nama Tuhan selalu dipermuliakan dari hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur untuk hamba-Mu, Bapak Agung Kristia. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu dari waktu ke waktu. Semakin heran untuk menyatakan isi hati-Mu. Untuk menyatakan anugerah-Mu kepada banyak orang ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memanggil dia Tuhan. Hamba percaya Engkau bertanggung jawab penuh atas hidup pribadinya. Tuhan, hamba berdoa memberkati istri kekasihnya Diana Siska, kedua anaknya. Tuhan memberkati kedua anaknya di dalam bangku pendidikan. Biarlah hikmat Tuhan menyertai kedua anak ini. Sehingga hidup mereka sungguh
hidup di dalam takut Tuhan dan menghormati Tuhan, dan masa depan mereka berhasil karena Tuhan selalu ada bersama dengan kedua anak kekasih ini, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati orang tua mereka, Bapak Yono dan Ibu Esti. Memberkati juga Tuhan kakak-kakaknya, saudara bersaudara daripada hamba-Mu Bapak Agung. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Dan biarlah semua pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati. Pelayanan-pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah, Tuhan Engkau selalu ada bersama dengan hamba-Mu di dalam pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu ini, sehingga pada saat dia mengambil keputusan-keputusan akan ia lakukan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang ia ambil tidak salah karena Tuhan menyertainya. Tuhan melindungi dia, keluarganya, jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat yang tidak senang kepada mereka, yang iri hati kepada mereka, itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi hamba-Mu dan pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan anugerah yang ia peroleh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu melimpah-limpah atas pribadinya, atas istrinya Ibu Diana Siska, untuk kedua anaknya Jason dan Yudea. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, hamba juga terus berdoa menyerahkan hidup hamba-Mu Bapak Petrus Michael T. yang berada di Jakarta. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati dia dengan kesehatan yang terbaik, memberikan dia hikmah di dalam tugas pekerjaannya, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi istri kekasihnya, bagi ketiga anaknya. Tuhan lindungi mereka siang dan malam, dan bawa hidup mereka untuk bertanggung jawab apa yang Engkau percayakan kepada mereka, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mengucap syukur Tuhan untuk seluruh kehidupan para hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi seluruh kehidupan para pemimpin-pemimpin kami dalam bangsa negara ini. Dari pusat sampai daerah terpencil, dari Bapak Presiden sampai kepada kepala-kepala dusun. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan para hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Sehingga mereka hidup takut akan Tuhan, mereka hidup menghargai anugerah-Mu, bertanggung jawab atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa negara kami. Ya Tuhan, lindungi bangsa negara kami, spesial bagi tanah Papua ini. Tuhan, perlindungan-Mu kami mohon kepada seluruh hidup umat-Mu di dalam tanah Papua ini, agar hidup kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kehidupan, Tuhan yang memberi perlindungan kepada kami, jasmani, rohani. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Kau nyatakan kepada kami. Kami ucap syukur waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 pagi, waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita. Ingat, kita harus bertanggung jawab atas anugerah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jangan kita abaikan, tetapi kita harus hidupkan, kita harus kerjakan dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, hidup menjaga kesehatan protokol
Disiplin mulai dari diri kita, untuk kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.